Investasi ya, jenis investasi yang seperti kalian tahu ya, dulu waktu di materi AKM ya, ada yang investasi dalam bentuk hutang, jadi investornya membeli obligasi, atau investasi dalam bentuk saham ya. Kalian mencatatnya sebagai equity investment atau share investment ya. Kita akan fokusnya di equity investment ya. Di sini untuk yang equity investment ya, nanti akan dikategorikan ya, di mana kepemilikan saham itu kurang dari 20%, atau yang kepemilikan 20 sampai dengan 50%, dan kepemilikan yang lebih dari 50%. Untuk kepemilikan saham yang kurang dari 20%, di sini sebenarnya cerminan dari si investor ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas investasi gitu ya. Nah, kalau si investor ini nggak punya pengaruh yang signifikan, maka nanti si investor akan mencatat transaksi investasi sahamnya itu menggunakan metode cost ya, metode biaya. Sedangkan kalau masuk kategori di mana si investor ini memiliki pengaruh yang signifikan, nah pengaruh yang signifikan ini biasanya ditandai dengan apa sih gitu ya? Mungkin si investornya ini menduduki salah satu posisi di misalkan di direksinya gitu ya, atau di komisarisnya itu. Jadi ada jabatan atau memiliki jabatan tertentu di perusahaan gitu ya. Jadi si investor ini bisa turut serta gitu ya dalam memutuskan ini perusahaan ini, misalkan dia misalkan mau planning pengembangan usaha dan sebagainya. Jadi si investor memiliki semacam hak suara gitu ya untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan di perusahaan. Jadi si investor memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, kadang kalau yang hal-hal yang kualitatif kayak gitu kan mungkin kurang bisa diukur gitu ya. Jadi biasanya ditandai dengan kepemilikan saham, di mana kepemilikannya dari 20% sampai dengan 50%. Kalau kepemilikannya antara persentase ini, maka nanti si investor akan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Lalu yang kepemilikan di atas 50%. Nah, kalau 50% berarti sudah controlling ya, mengendalikan ya, sudah mengendalikan tuh si investornya. Jadi dia seolah-olah jadi pemilik gitu ya, benar-benar di pemiliknya itu. Lebih dari 50%, maka ini nanti si perusahaan ini sudah hubungannya perusahaan anak dan induk ya. Kalau sudah perusahaan anak dan induk, nanti si induknya perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi nanti ya, nanti bisa menggunakan yang metode biaya atau metode ekuitas. Nanti yang lebih dibahas yang metode ekuitas ya. Nah, kita akan membedakan dulu nih kalau yang metode biaya seperti apa, metode ekuitas seperti apa ya. Nah, ketika perolehan saham atau membeli sahamnya ya, baik metode biaya maupun metode ekuitas, jurnalnya sama ya, debitnya share investment atau equity investment. Nah, kalau di AKL nanti lebih sering menggunakan istilah investment in S gitu ya, atau investment in PT apa gitu ya. Kemudian kreditnya cash. Ya, ini baik metode biaya maupun metode ekuitas, jurnalnya sama. Kemudian ketika pembagian dividen kalau menggunakan metode biaya, nanti penerimaan kas dividennya itu akan dicatat sebagai dividen revenue atau dividen income. Sedangkan kalau menggunakan metode ekuitas, pembagian kas dividen itu akan mengurangi nilai investasi, ya, akan mengurangi nilai investasinya. Jadi kreditnya nanti adalah investment in S atau share investment atau equity investment, ya. Jadi mengurangi investasi. Ini untuk pembagian kas dividen, ya. Kemudian untuk ketika si investee mengumumkan laba, kalau menggunakan metode biaya, maka investor tidak melakukan pencatatan apapun. Kalau menggunakan metode ekuitas, maka si investor akan mengakui bagian labanya investasi sesuai dengan persentase kepemilikannya. Ya, itu akan dicatat sebagai penambah nilai investasi. Jadi nanti debitnya adalah investment in S atau in PT apa gitu, atau share investment, kemudian akan dicatat sebagai investment income. Nah, perbedaannya lagi ketika di akhir periode. Nah, ketika di akhir periode,
Kalau metode ekuitas itu tidak perlu menyesuaikan ke harga pasar sahamnya ya, ke harga wajar sahamnya tidak perlu disesuaikan kalau menggunakan metode ekuitas. Sedangkan kalau menggunakan metode biaya nanti akan kita bandingkan dulu ya, kita akan bedakan dulu apakah sifat dari investasinya itu sifatnya trading atau non trading. Nanti kalau di AKL ya, kalau yang non trading ini lebih sering disebut sebagai available for sale ya, AFS. Itu sama saja dengan yang non trading. Nah, jadi kalau metode biaya perlu menyesuaikan ke nilai fair value sahamnya ya. Kalau yang kategorinya itu yang trading, maka untuk penyesuaian ke harga wajar saham nanti akan kita jurnal ya, debitnya adalah misalkan nih harganya naik gitu ya, harga pasarnya naik daripada ketika perolehan, maka kita akan menjurnal sebagai peningkatan nilai investasi ya, melalui akun yang namanya fair value adjustment. Kreditnya unrealized gain ya. Untuk akun unrealized gain ini nanti akan larinya masuknya sebagai bagian dari other income atau other expense ya. Jadi masuknya ke income statement. Kalau yang sekuritasnya merupakan sekuritas trading. Sedangkan kalau sifatnya non trading ya, nanti untuk akun unrealized gain or loss-nya ini akan dicatat sebagai OCI. Nah, ketika di AKM mungkin kalian akunnya sudah bukan fair value adjustment ya, kalau yang non trading ya. Ini langsung langsung equity investment gitu ya, equity investment pada unrealized gain or loss, nggak masalah ya. Sebenarnya larinya sama ya. Nanti ketika penyajian di neraca ya, penyajian di neraca akhir, maka untuk nilai investasi harus disajikan sesuai dengan nilai fair value-nya. Nah, ini perbedaan metode biaya dan metode ekuitas. Sampai di sini masih ingat ya, masih ingat banget gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang soal tadi. Nah, ini soal sederhana mengenai transaksi saham. Pada tanggal 3 Oktober 2017 ya, si P, ini si investornya ya, membeli 15% saham beredar milik S. Ini si investinya, di mana harga parnya adalah Rp1.000. Harga pasar saham S pada saat tanggal transaksi ya, pada tanggal 3 Oktober ini adalah 4.500 per lembar. S memiliki 800.000 lembar saham biasa yang telah beredar pada awal 2017. Kemudian di bulan Desember tahun 2017 si S ini membayarkan dividen tunai sebesar 100 Rp100 per lembar saham dan memperoleh laba bersih sebesar Rp200 juta. Nilai pasar wajar ya, nilai wajar atau nilai pasarnya saham biasanya si investi pada tanggal 31 Desember adalah Rp5.000 per lembar. Nah, di sini kita diminta bagaimana jurnal transaksi si investor jika yang pertama sahamnya itu diperjualbelikan secara aktif. Ini berarti dicatat dengan yang pendekatan yang trading ya. Jadi investasinya dicatat sebagai trading sekuritas. Nah, kalau yang B ya, dimiliki sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kebutuhan kas perusahaan, ini berarti mencatatnya menggunakan yang kategorinya yang non trading. Ya. Yang trading dulu ya. Nah, yang trading dulu di sini untuk ketika perolehan maka akan kita jurnal sebagai investment in S ya pada cash senilai 540 juta ya. 15% dikalikan harga pasarnya saat pembelian ya, yaitu 4.500 dikalikan jumlah lembar sahamnya yang beredar yaitu 800.000. Nah, jadi investment in S pada cash 540 juta. Ini untuk metode trading maupun yang non trading jurnalnya sama ya ketika perolehan ya. Investment in S pada cash 540 juta. Kemudian ketika penerimaan dividen ya, kasih dividen di tanggal 31 Desember ya.
baik yang pakai trading maupun yang non trading akan dijurnal sebagai cash pada dividen income atau dividen revenue. Di sini yang diterima adalah per lembarnya tadi dapat 100 ya, kalikan 15% kalikan 800.000. Nah, jadi kas yang diperoleh sebagai dividen income adalah 12 juta. Ini juga sama ya, baik yang trading maupun non trading. Selanjutnya di tanggal 31 Desember ketika penyesuaian harga pasar saham ya. Ketika penyesuaian harga pasar saham, maka yang pertama untuk yang trading ya, kita akan jurnal sebagai fair value adjustment pada unrealized gain ya, karena nilainya naik ya. Ketika tanggal transaksi kan kita belinya seharga 4.500. Di tanggal 31 Desember harganya bergerak menjadi 5.000. Jadi ada selisih Rp500 per lembar ya. Dikalikan kepemilikan saham kita ya, 15% kalikan 800.000. Nah, jadi ada kenaikan nilai investasi ya, fair value adjustment pada unrealized gain larinya ke income statement senilai 60 juta. Sedangkan kalau yang menggunakan tadi yang pakai sekuritas non trading ya. Ini sisi debitnya ya, boleh fair value adjustment, boleh equity investment ya. Jadi kalau yang terbaru mungkin kalian menggunakannya yang equity investment ya, kalau yang di KISO ya. Kreditnya unrealized gain or loss, larinya ke ekuitas jadi sebagai OCI ya, other comprehensive income senilai 60 juta. Itu kalau menggunakan metode pakai yang pendekatan yang non trading. Jadi yang A dan B ini yang cost method ya. Lalu tadi saya tambahkan ya, bagaimana jika misalkan transaksinya itu menggunakan metode ekuitas gitu ya. Menggunakan metode ekuitas. Nah, kalau menggunakan metode ekuitas ya, ketika perolehan jurnalnya sama ya, investment in S pada cash ya. Cuma tadi saya ganti ya di sini, misalkan kalau yang metode ekuitas tadi kepemilikannya 30%. Jadi nanti harus dikalikan ya, 30% kalikan 4.500 kalikan 800.000. Jadi ini diganti jadi 30% ya. Nah, jadi investment in S pada cash ya, kalau menggunakan metode ekuitas di mana kepemilikannya 30% ya. Maka yang dicatat sebagai investment in S adalah 1.080.000.000. Lalu ketika penerimaan dividen ya, penerimaan dividen kalau menggunakan metode ekuitas tadi mengurangi nilai investment in S ya, cash pada investment in S. Nah, sebesar berarti Rp100 per lembar ya, kalikan 30% ya, kalikan 30% kalikan 800.000. Nah, jadi kas pada investment in S sebesar 24 juta. Lalu yang terakhir, kalau yang ekuitas tadi tidak perlu menyesuaikan ke harga pasar saham. Cuma di sini si investee mengumumkan laba ya, mengumumkan laba sebesar 200 juta. Maka kita akan mengakui bagian laba ya, bagian labanya sesuai dengan proporsi kepemilikan kita. Akan kita catat sebagai penambah nilai investasi ya. Investment in S pada investment income ya. Senilai berapa ya. Jadi ini labanya itu ya, labanya investi 200 juta kalikan persentase kepemilikan kita 30% ya. Kalikan ini ya, ini yang namanya kayak akuisisi interim. Ya, jadi kita tidak memiliki investasinya sejak awal periode, tapi di tengah periode ya, di tanggal 3 Oktober. Nah, kalau ini kalau laba maka harus kita kalikan dengan proporsi waktu ya. Jadi 200 juta dikalikan 30% kalikan 3/12. Ya, dapat 15 juta. Investment in S pada investment income. Itu perbedaan untuk metode cost dan metode ekuitas.